Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah raya. Kami mohon berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita saat ini bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami agar setiap kebenaran firman-Mu benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami dan kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai selesai kami belajar firman Tuhan saat ini. Tuhan sendiri yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saudara-saudara,
Saya akan mengambil tema khotbah saya saat ini. Temanya adalah merdeka. Sesuai dengan bulan Agustus, di mana beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-76. Mari kita buka di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Mari kita buka bersama-sama dan mari kita baca. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nats ini ditulis oleh Paulus, di mana Paulus tujuannya menulis Injil ini adalah untuk mempersiapkan perjalanannya untuk pelayanannya di Roma dan pelayanannya ke Spanyol, di mana pada saat itu jemaat di Roma itu mendengar ada kabar angin bahwa pengajaran dari Paulus itu telah diputarbalikkan, sehingga Paulus ingin meluruskan. Dan di dalam jemaat gereja sendiri pada saat itu terjadi persoalan, di mana persoalannya adalah sikap yang salah dari orang Yahudi kepada orang yang bukan Yahudi, dan sebaliknya orang yang bukan Yahudi kepada orang Yahudi. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kemerdekaan negara kita tercinta. Sebelum terjadi pandemi, kita pasti bersuka cita. Selalu ada perlombaan, semuanya menyambut acara perayaan kemerdekaan dengan bersuka cita. Tetapi sudah 2 tahun ini tidak ada perlombaan-perlombaan, tidak ada perayaan yang semeriah
sebelum ada pandemi. Tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita seluruh bangsa Indonesia, di mana kita tahu untuk memperoleh kemerdekaan itu tidaklah mudah. Semuanya melalui cucuran air mata, bahkan berpuluh-puluh ribu nyawa pahlawan yang rela berkorban untuk kemerdekaan. Dan kita tahu sering dikatakan ke para generasi, ketika saya dulu masih sekolah baik di SD, SMP atau SMA, sering sekali kalau upacara bendera, kepala sekolah sering mengatakan sebagai generasi muda, generasi penerus, harus meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan untuk membangun nusa dan bangsa. Semua pasti menasihatkan seperti itu untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu hal yang berguna, sesuatu hal yang positif yang membangun negeri tercinta. Di sini kita juga mau belajar bersama-sama bagaimana kita dahulu adalah budak dari dosa, tetapi kedatangan Kristus telah memerdekakan kita. Kita mau belajar bagaimana kita yang sudah dimerdekakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan. Kita mau belajar dari nats ini, bahwa di dalam nats ini dikatakan ada 2 macam perhambaan. Bagaimana kita harus memilih, bagaimana kita mau mengisi kita sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar bersama-sama. Kita harus mengucap syukur sebagai orang merdeka, sebagai warga negara yang merdeka. Itu tentu banyak hal yang patut kita syukuri di negara yang merdeka. Kita bisa bebas mengekspresikan, kita bisa bebas berkreasi, kita bebas untuk mau sekolah, bebas berpendapat. Kita mau belajar dari Roma ini. Di ayat 16 dikatakan Paulus menjelaskan. Di ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam ayat 16 ini, Paulus menjelaskan bagaimana jika seseorang menyerahkan dirinya kepada sebagai hamba orang itu, tentu dia akan menuruti segala permintaan tuannya. Dan semua manusia itu adalah mempunyai 2 tuan. Apakah hamba Allah atau hamba dosa? Jadi semua umat manusia itu ada 2 tuan yang harus dipilih. Apakah itu hamba Allah atau hamba dosa? Itulah 2 keluarga dari umat manusia. Sebagai umat manusia,
kita diberi kebebasan, kita sudah dimerdekakan, apa yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan? Hanya ada 2 keluarga, hanya ada 2 pilihan. Kita mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran, karena tidak boleh memilih dua-duanya. Harus memilih salah satu. Yang pertama, sebagai hamba dosa, tentu ada konsekuensinya. Jadi pilihan itu ada 2, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita mau melihat dalam ayat tersebut, Paulus mengingatkan bahwa menaati hukum dosa itu, jika taat kepada dosa, berarti melawan kebenaran. Kalau sudah menjadi hamba dosa, itu berarti melawan kebenaran. Dan kita tahu bahwa jika kita menjadi hamba dosa, itu akan ada kematian, itu pasti. Tetapi ketika kita menaati hukum Kristus, kita berarti menjadi keluarga Kristus. Menjadi hamba dosa itu berarti bebas dari kebenaran. Jadi kalau menjadi hamba dosa itu ya menjadi budak dosa. Dan kecenderungannya adalah akan selalu melakukan lagi. Menjadi budak dosa. Contohnya, ketika terbiasa berbohong, dari berbohong yang kecil, akan ada kebohongan-kebohongan yang lain. Dan ketika sudah terbiasa berbohong, itu kebohongan seperti hal yang biasa, tidak merasa bersalah. Di ayat 19, hidup dalam dosa itu tubuh diperbudak oleh dosa, diperbudak untuk melayani dosa. Para pendosa melayani dosa itu dengan sukarela. Jadi iblis itu tidak memaksa. Iblis tidak memaksa pendosa untuk melayani. Tetapi pendosa itu menyerahkan secara sukarela. Jadi iblis tidak memaksa untuk mereka melayani pendosa, tetapi manusia sendiri yang dengan rela menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba dosa. Dan kita tahu upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Jelas kita tahu bahwa setiap kejahatan, setiap dosa, tidak ada dosa yang kecil, dosa yang besar, bohong kecil, bohong besar. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Sekali menyerahkan diri kepada dosa, sekali menyerahkan diri kepada hamba dosa, dia akan diperbudak oleh dosa. Hal-hal tersebut harus diwaspadai.
Karena itu harus tetap waspada, jangan sampai salah memilih. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan yang kedua, pilihan kedua, tadi pilihan pertama adalah hamba dosa. Pilihan kedua adalah setelah dimerdekakan, memilih untuk menjadi hamba Allah. Ketika memilih menjadi hamba Allah, akan memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Pengudusan dalam bahasa Yunaninya hagiasmos, yang artinya menjadi kudus, memisahkan dari dunia, dijauhkan dari dosa supaya kita dapat mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah dan melayani Allah dengan sukacita. Dalam Perjanjian Baru itu tidak digambarkan bahwa suatu proses pengudusan itu suatu proses yang dilakukan sedikit demi sedikit, bukan seperti itu. Tetapi pengudusan itu digambarkan sebagai tindakan yang tegas melalui orang yang percaya akan kasih karunia Allah, dibebaskan dari ikatan iblis yang langsung memutuskan hubungan dengan dosa supaya dapat hidup dengan Allah. Jadi tidak ada prosesnya itu sedikit demi, bukan seperti itu. Tapi pengudusan itu ya ketika kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, ya langsung putus hubungan dengan dosa. Karena Allah kita kudus. Tidak bisa sedikit demi sedikit mengurangi dosa. Tidak bisa seperti itu. Dan pengudusan itu adalah proses seumur hidup, terus menerus mematikan perbuatan daging secara berangsur, diubah karakternya serupa dengan Kristus, terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah, terus mengamalkan kasih yang lebih besar terhadap Allah dan kepada sesama. Pengudusan juga di mana kesadaran bahwa Allah itu telah memanggil kita, memisahkan dari dosa dan dunia untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, hidup menerima dari Roh Kudus atas kasih karunia Tuhan. Ada kemurnian, ada kemenangan, dan menjalankan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu, mari kita baca di ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu bahwa dengan pengudusan, dengan kita memilih
hamba Tuhan. Kita tahu apa yang kita peroleh, bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita di sini diberi kebebasan, karena di dunia ini hanya ada 2 keluarga, mau memilih hamba dosa atau hamba Tuhan, hamba kebenaran. Saat ini kita mengucap syukur mempunyai negara kita tercinta, negara dengan segala kekayaannya yang luar biasa. Kita mengucap syukur Indonesia negara yang damai, setelah kita memperingati kemerdekaan tanggal 17 kemarin. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tentu ada 2 pilihan juga kan, untuk mengisi kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mau memilih menjadi warga negara yang baik, atau mau memilih menjadi warga negara yang tidak baik. Yang tidak baik tentu berarti tidak mentaati peraturan pemerintah, menjadi warga yang sakarepe dhewe. Tentu kita tidak akan memilih yang seperti itu. Seperti kita tahu, biasanya kalau ada yang melahirkan akan diberi ucapan semoga menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kebanyakan kan seperti itu kalau mengucapkan. Ucapannya selalu biasanya ada perkataan berguna bagi nusa dan bangsa. Tentu kita mau menjadi warga negara yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik tidak harus sesuatu yang besar yang mungkin kita tidak bisa melakukan. Tetapi kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal kecil yang mungkin kita rasa kayak tidak penting, tetapi dari mulai hal-hal kecil itu sesuatu bisa menjadi besar. Misalnya kita bisa menghormati orang lain, kita menjadi warga negara yang taat, mentaati peraturan, mentaati ketika harus membayar pajak juga membayar pajak, toleransi, menghormati orang lain. Meskipun itu hal-hal kecil, tetapi jika kita lakukan, pasti itu juga akan memberi dampak. Atau setidaknya jika tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengisi kemerdekaan, setidaknya bisa menjadi warga negara yang baik, yang tidak merongrong pemerintah. Kita bisa berdoa bagi pemerintahan kita, karena kita tinggal di Indonesia, ya kita menjadi warga negara yang baik. Demikian juga kita mau belajar. Kita semua sudah diberi kemerdekaan, dan kemerdekaan kita itu sangat mahal, karena kita ditebus oleh darah yang mahal, darah Tuhan kita. Kita
sebagai warga kerajaan Allah. Bapa kita tentu menginginkan hal yang baik yang kita lakukan. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita menjadi orang merdeka. Apa yang harus kita pilih? Sudah saya paparkan tadi, di mana ada dua pilihan, mau menjadi hamba dosa, yang kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Atau kita mau memilih menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Tuhan kita tidak memaksa. Kita bebas untuk memilih. Tetapi semuanya ada konsekuensinya. Mari saudara-saudara, kita memilih yang tepat. Kita isi kemerdekaan yang kita peroleh. Yang kita peroleh dari pengorbanan yang luar biasa. Yang merupakan kasih karunia. Kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kehidupan kekal, apalagi surga. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dilayakkan, kita dapat kemerdekaan. Mari kemerdekaan yang kita peroleh, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita memilih menjadi hamba Tuhan, di mana kita akan memperoleh pengudusan hidup. Kita akan terus diproses untuk hidup kudus, dibedakan dari kehidupan orang-orang dunia. Hidup yang sesuai dengan karakter Kristus, diproses terus untuk menjadi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dengan kita hidup bersama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mari kita syukuri apa yang Tuhan sudah beri, dan kita mempersembahkan kemerdekaan yang sudah kita dapat dengan kita selalu hidup dalam kebenaran. Dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai, memampukan kita. Saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami pergunakan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, mampukan kami Tuhan selama proses dalam kehidupan kami. Terkadang kami lemah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau memampukan kami semua. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus menopang mereka, menguatkan mereka, memproses mereka untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan,
hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, dan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!